Bab ke-47. Pagi harinya sekitar jam 9, Galena dan Dava berpamitan untuk pulang ke hotel karena besok akan ada lomba lagi dan mereka harus mempersiapkan lombanya. Galena sudah sampai di hotel dan langsung masuk ke kamar Dava, sedangkan kamar Galena benar-benar tidak ditempati, hanya waktu itu saja. Galena langsung menaiki kasur untuk rebahan, sedangkan Dava duduk di sofa membuka laptopnya. Sepertinya pemuda itu sangat sibuk untuk hari ini karena banyak email pekerjaan kantor dan tugas OSIS yang masuk. Galena menatap lekat Dava yang sangat serius dengan laptopnya, terlihat sangat berbeda dengan Dava yang menangis seperti bayi waktu itu. Kacamata yang menggantung di pangkal hidung mancungnya menambah karisma Dava sebagai pebisnis muda yang sukses. Entah mengapa Galena menjadi memerah wajahnya saat menatap Dava. Entahlah ia merasa jantungnya seperti berdetak lebih cepat. Kayaknya jantung gue rada-rada ini harus cepat perikasa gue. Lirihnya memegang dadanya dan merasakan jantungnya yang berdetak cepat. Saat Dava melirik Galena, ia mengernyit heran, ada apa dengan istrinya itu, kenapa memegangi bagian dadanya seperti itu? Kenapa, Tanya Dava. Enggak kak, hehe. Jawabnya cengengesan. Kalau ada apa-apa bilang, oke. Iya. Dava melanjutkan pekerjaannya lagi setelah merasa istrinya dalam keadaan aman. Sedangkan Galena bermain ponselnya dengan asik. Namun tiba-tiba ia berdiri dan mendekati Dava yang masih sibuk. Kak, panggil Galena. Kenapa? Tanya Dava mengalihkan fokusnya. Aku mau keluar bareng Clara bentar. Mau beli jajan? Ucapnya. Ayo aku ikut. Ucap Dava hendak menutup laptopnya namun Galena tahan. Nggak usah, bentar aja kok cari jajan di sekitar sini, boleh ya? Ucapnya dengan wajah memohon yang terlihat imut membuat Dava gemas sendiri. Dava tak langsung menjawab, ia meletakkan laptopnya di meja dan berdiri memeluk Galena. Boleh, tapi jangan tunjukin wajah imut kamu ke orang lain, nanti kamu diculik, aku nggak mau itu. Ucapnya menangkup kedua pipi Galena dengan gemas. Ya gimana dong, aku kan udah imut dari lahir. Candanya, tapi memang benar sih. Cup, 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 cup. Ih geli. Ucap Galena saat Dava bertubi-tubi memberinya kecupan dari dahi, kedua pipinya, hidung mancungnya, dagunya, dan terakhir bibir ranumnya. Pokoknya nanti kalau ada yang deketin kamu, bilang aja kalau kamu udah nikah. Ucap Dava posesif. Mana ada yang percaya, lagian gak mungkin aku bilang udah nikah. Mereka bisa ngira yang gak lihat aku yang masih imut ini udah nikah. Sewatnya. Gak mau tahu, harus bilang udah nikah, dan tunjukin cincin pernikahan kita biar percaya orangnya, mana cincinnya. Ucap Dava meraih tangan Galena. Iya aku bilang udah nikah, terus udah punya 2 anak gitu ya, biar mereka percaya. Ucap Galena asal. Boleh juga, nanti kita buat anak biar kamu nggak bohong. Balas Dava dengan senyum mereka membuat Galena terdiam sejenak sebelum mengangguk mengiyakan. Ya udah aku keluar dulu. Udah ditunggu Clara. Pamit Galena dan pergi keluar kamar yang ternyata Clara sudah menunggunya di depan kamar. Lama banget lo ngapain aja sih? Kesal Clara. Hei, biasa izinnya susah. Jawab Galena. Kayaknya makin nempel aja kalian. Ya gitulah, nanti gue ceritain. Mereka berdua berjalan mencari jalan tak jauh dari hotel. Banyak jajan yang Galena dan Clara beli seperti tahu bulat, saumei, cimol, dan beberapa cemilan lainnya yang kiranya terlihat mengguyurkan. Dan sekarang mereka berdua tengah mengantri di penjual minuman yang terlihat enak dan menyegarkan. Mereka membeli jajanan dan minuman tidak hanya untuk mereka berdua saja. Enggak, gue lihat penjual mangga di sana jadi keinget mangga di sekolah. Gimana ya kabar pohon mangganya? Ucap Galena santai masih menatap lurus ke depan. Kirain, tapi dipikir-pikir juga gue jati mau mangga sekolahan. Jangan-jangan udah diambilin sama Kak Raka dan Kak Hero.
Ucap Clara membuat Galena mendelik. "Ih, keenakan dong mereka ditinggal kita seminggu," ucap Galena. Maka dari itu, mereka mengibrol santai sampai pesanan mereka jadi. Setelahnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke hotel saja. Masing-masing dari mereka berdua membawa kantong plastik yang penuh dengan makanan. Berjalan tenang di trotoar yang lumayan banyak orang berlalu lalang. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki menghampiri mereka berdua. "Hi, mau kita bantu nggak?" tanya salah satu dari mereka yang memakai baju warna merah. Galena dan Clara saling tatap satu sama lain. "Nggak usah, kita bisa," jawab Clara. "Nggak apa-apa, biar kita bantu," ucap yang laki-laki lainnya yang memakai baju biru. "Nggak usah, kita tinggal dekat sini," ucap Galena yang mulai risih dengan dua lelaki itu. "Kalau gitu minta nomornya boleh nggak?" tanya baju merah. "Kita udah nikah," jawab Clara yang mulai jengah. "Masa sih? Kalian kelihatannya masih muda," ucap baju biru menatap Galena dan Clara lekat membuat dua gadis itu risih. "Iya, kita udah nikah, nih cincin nikah saya. Selain itu saya udah punya anak 2. Ucap Galena memamerkan cincin berlian di tangan kanannya membuat dua pemuda itu tercengang. Apalagi saat Galena bilang punya 2 anak. "Terus kenapa kalian berdua keluyuran gak bawa anaknya kalau udah nikah?" tanya baju merah tak percaya. "Emak-emak juga butuh refreshing tanpa diikuti anak dan suami, girls time namanya," ucap Clara nyolot karena terlanjur kesal. "Oh, terus yang satunya mana cincinnya? Atau jangan-jangan bohong dong?" ucap baju merah menatap jari jemari Clara yang memang tidak terpasang cincin. Karena gadis itu memang tidak terlalu suka dengan perhiasan, tidak seperti Galena yang memang penggemar perhiasan-perhiasan cantik. "Oh, cincinnya tadi saya lepas waktu mandi, lupa dipakai lagi. Tapi ini buktinya kalau saya udah nikah," ucap Clara memperlihatkan sesuatu dari ponselnya yang membuat dua pemuda itu lagi-lagi terkejut dan memasang wajah kecewa. Sedangkan Galena penasaran apa yang Clara tunjukkan. "Ya udah, kita duluan," ucap Clara langsung cepat-cepat melangkah pergi bersama Galena tanpa menunggu jawaban dua pemuda itu. Untung aja. Lega mereka berdua segera memasuki hotel. Galena dan Clara menuju lantai 4 dan berbagi tugas memberikan cemilan dan minuman itu ke yang lain. Galena akan memberikannya ke Pak Bambang dan Alvin, sedangkan Clara ke Bima dan Galang. "Tok, tok, tok. Kle." "Galena, ada apa?" tanya Pak Bambang. "Maaf mengganggu, Pak. Ini saya bawakan cemilan sama minum," ucap Galena menyerahkan 2 kantong plastik. "Oh, terima kasih Galena," ucap Pak Bambang. "Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi." Pamitnya berjalan menuju pintu kamar Alvin. "Tok, tok, tok. Kle. Ada apa nah?" tanya Alvin. "Gue bawain cemilan kesana." "Iya, gue balik dulu," pamitnya. "Gimana udah?" tanya Clara. "Udah. Ayo masuk kamar gue. Katanya mau cerita," ucap Clara. "Lo duluan, Kla. Gue mau ke kamar bentar." "Oke, jangan lama." Galena memasuki kamar mendapati Dava yang masih dalam posisinya. Masih sibuk dengan laptopnya. Namun ia sadar jika Galena memasuki kamar. "Udah pulang?" "Iya, aku bawain cemilan. Nih." Galena meletakkan cemilannya di atas meja. "Makasih, sini duduk," ucap Dava menepuk sebelahnya yang masih kosong. "Aku mau ke kamar Clara, mau cerita-cerita sama dia." Dava menatap Galena sebentar dan akhirnya menyetujuinya, karena ia tahu gadis itu pasti bosan karena ia juga tengah sibuk tak bisa menemaninya mengobrol. Setelah mendapat persetujuan, Galena langsung menuju kamar Clara dengan senang hati. Di dalam kamar mereka duduk di kasur sembari memakan cemilan yang baru saja dibeli. "Jadi gimana?" tanya Clara. "Tahu nggak?" "Nggak." Belum selesai Galena bicara, sudah dipotong aja sama si Clara. "Belum dodol?"
Kesal Galena. Hei, yaudah cepet. Jadi waktu gue sama Kak Dava misisa sama kalian, di sana ada sedikit kejadian. Kak Dava ditonjok. Cerita terus mengalir seperti waktu kejadian di museum waktu itu. Galena juga menceritakan ke Clara jika Dava demam dan menangis seperti anak kecil yang tak mau ditinggal setelah kejadian itu. Tak lupa Galena menceritakan Dava yang mengungkapkan perasaannya. Lo tahu dari kapan Kak Dava suka gue? Nggak. Dari zaman kita MPLS dong. Seru Galena membuat Clara tercengang. Serius lo? Iya. Tapi dulu lo cerita kalau Kak Dava selalu nyebelin sama lo. Berarti itu sebagai alasan buat dekat lo dong. Iya, Kak Dava bilangnya gitu. Terus gimana? Lo udah suka dia belum? Tanya Clara menatap Galena. Galena bingung akan menjawab apa. Ia tidak tahu dengan perasaannya sendiri. Gue nggak tahu. Jawabnya. Lah, gimana bisa nggak tahu? Lo yang punya hati juga. Ucap Clara tak habis pikir. Gini deh, gimana perasaan lo kalau deket sama Kak Dava? Tanya Clara. Gue, nyaman. Jawabnya ragu. Selain itu perasaan berdebar atau apalah gitu. Ucap Clara kesal. Galena hanya diam saja tidak tahu apa yang harus dikatakannya membuat Clara geram. Kalau lo terus ragu sama perasaan lo sendiri ke suami lo, lama-lama dia juga bisa bosen nunggu kepastian dari lo. Tentang rasa suka atau mungkin cinta. Bisa aja, kayak yang pernah lo lakuin kemarin, Kak Dava iseng balas dendam dengan pergi sama cewek lain buat mancing reaksi lo. Tapi kalau malah jati nyaman sama cewek itu, dan beneran pergi ninggalin lo, gimana? Ucap Clara, mencoba menakuti Galena. Ih jangan. Maka dari itu lo nggak mau kan? Ya nggak mau lah. Gue nggak mau janda muda. Terlihat wajah Galena yang panik dan takut membayangkan hal itu terjadi. Sebenarnya gue lihat-lihat lo itu udah ada perasaan sama Kak Dava, cuman lo nggak sadar aja. Perkataan Clara membuat Galena terdiam. Apakah benar ia sudah ada perasaan dengan Dava? Lo pikirin baik-baik. Ucapnya lagi dan diangguki oleh Galena. BTW gimana sama ponakan gue? Udah diproses? Tanya Clara mengalihkan cerita. Gue nggak tahu caranya gimana. Gue harus apa nggak tahu. Ucapnya polos. Tuh, Clara yang greget dengan Galena. Ia mengetuk kepala gadis itu, membuat sang empu mengaduh kesakitan. Sakit dodol. Kesal Galena mengusap-usap kepalanya. Makanya waktu pelajaran biologi reproduksi jangan suka bolos. Kesal Clara. Tapi lo juga ikut bolos. Sahut Galena tak terima. Lagian nih ya, di bab itu nggak ada praktikumnya. Gue bosen. Ucap Galena. Mana ada praktikumnya, lo pinter tapi tolol ya. Kalau mau praktik langsung sama suami lo sana. Kesal Clara. Gimana caranya? Tanya Galena. Gini dengerin gue baik-baik. Itu punya lo, dimasuki sama punya dia, gitu simpel banget. Jelas Clara singkat sembari menatap bagian tengah Galena yang tertutup celana. Harus gitu? Tanya Galena kaget. Iya, harus itu. Ya udah deh gue balik dulu. Ucap Galena turun dari kasur. Ya sana, setelah ini buat ponakan gue ya. Dan jangan lupa pastiin perasaan lo sebelum Kak Dava pergi. Ucap Clara dan diacungi jempol oleh Galena. Galena keluar dari kamar Clara dengan perasaan yang masih terganggu oleh perkataan Clara. Saat hendak kembali ke kamarnya, dia merasa seperti melihat seseorang baru saja masuk ke kamarnya. Tapi itu jelas bukan Dava, terlihat dari tangan dan rambut orang itu yang jelas berbeda. Jantungnya berdegup kencang karena kekhawatiran. Dengan perasaan takut, ia bergegas menuju kamarnya. Perlahan, Galena membuka pintu dan masuk. Tapi begitu masuk, melihat apa yang terjadi di depan matanya, membuat tubuhnya langsung lemas, seolah seluruh tenaganya hilang begitu saja. Tidak kakak.